program Anak Investasi. Sebelumnya teman-teman kenalin, nama aku Aulia Afrian Slaban dan kali ini aku gak sendiri nih teman-teman. Kali ini aku ditemani oleh Kak Rapli. Halo semuanya. Halo Kak Rapli, bagaimana Kak Rapli kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Aul. Alhamdulillah baik Kak Rapli. Nah Kak Rapli ini selain disibukin oleh kuliah, Kak Rapli ini sibuk ngapain aja sih? Oke, saya sibuk kuliah, saya juga sibuk trading dari pagi sampai sore ya. Nah, di sesi-sesi trading ini saya juga ikut beberapa kompetisi nasional yang diselenggarakan oleh kampus-kampus top di Indonesia. Wow, menarik sekali nih teman-teman. Nah, teman-teman yang belum tahu, Kak Rapli merupakan anggota dari Departemen ANR. Nah, Kak Rapli boleh dijelasin nih, Kak, tugas dari ANR itu ngapain aja? Oke, tugas di ANR saya itu mengawasi 4 divisi. Yang pertama itu divisi Bison, yang kedua itu divisi Stars, yang ketiga Forum Investor, dan keempat adalah Insight. Wow, menarik sekali nih teman-teman. Nah, Kak Rapli tadi udah mention pengalaman tentang trading. Nah, Kak Rapli boleh jelasin nih pengalaman dari mengikuti lomba trading. Oke, pertama kali lomba trading saya itu di tahun 2022. Saat itu di Udayana dan alhamdulillah berhasil di top 20. Itu pengalaman trading pertama saya dan pengalaman trading terbaik saya. Wow, pastinya sangat menjadi pakar lah ya untuk kali ini. Bagaimana Kak Rapli? Udah siap disebut ahli? Belum ahli. Tapi calon ahli lah ya. Amin. Oke. Nah teman-teman, kita sampai ke topik materi pada hari ini, yaitu mengenai saham konglomerat dan saham blue chips. Sebelum itu kita harus tahu dulu nih apa pengertian saham blue chips, apa itu pengertian saham konglomerat. Mungkin kita dari yang pertama dulu kali ya Kak Rapli. Apa itu pengertian dari saham blue chips? Mungkin Kak Rapli boleh jelasin? Oke, saham blue chip ini saham yang terliquid gitu ya di indeks RQ45 dan saham-saham yang diminati oleh investor dan pergerakannya stabil sekitar 12-15% per tahun. Wow. Dan Kak Rapli kira-kira kenapa sih ini disebut dengan sebagai saham unggulan? Saham unggulan karena saham-saham ini liquid ya dan diminati oleh banyak investor dan harganya itu juga cukup stabil dan dia tuh sering membagikan dividen juga tiap tahunnya. Dividennya itu cukup lumayan. Wow, lumayan sekali ya Kak Rapli. Selanjutnya itu adalah saham konglomerat. Kak Rapli boleh jelasin nih, apa tuh saham konglomerat? Oke, saham konglomerat ini adalah saham-saham yang ownernya itu adalah konglomerat di Indonesia. Sebut aja contohnya ada grup Bariton, grup Sinarmas, dan grup Salim. Kenapa disebut saham konglomerat? Karena harga-harga di saham konglomerat ini lebih fluktuatif daripada saham-saham blue chip. Karena dibelakangi oleh aksi-aksi korporasi di balik ownernya itu sendiri. Oke, selanjutnya Kak Rapli boleh jelasin nih, kenapa saham konglomerat itu lebih banyak diminati oleh investor? Karena saham-saham konglomerat ini harganya sangat fluktuatif ya, dan sangat tertarik oleh investor yang jangka pendek. Serta banyak aksi korporasi yang menyebabkan harga-harga di saham konglomerat ini terus naik. Wow, selanjutnya nih, kita udah tahu apa itu pengertian dari saham blue chips, saham konglomerat, dan bagaimana definisi kedua saham tersebut. Nah, Kak Rapli boleh jelasin perbedaan yang mendasar dari kedua saham tersebut dan kenapa kita harus mempelajarinya? Oke, perbedaan dari saham-saham keduanya adalah yang pertama saham blue chip. Saham blue chip ini kebanyakan dimiliki oleh PT dari perusahaannya itu sendiri. Kalau saham-saham konglomerasi ini dimiliki oleh perorangan atau biasa disebut sebagai saham konglomerat. Oke, selanjutnya jika bicara tentang kinerja, mana sih yang lebih unggul dalam jangka panjang? Baik itu saham blue chips yang cenderung lebih stabil atau saham konglomerat yang pergerakannya lebih eksplosif? Menurut saya keduanya sangat membantu IHSG menaiknya. Jadi keduanya ini sangat penting. Sangat unggul ya. Sangat unggul ya. Oke, selanjutnya Kak Rapli boleh kasih tahu dong contohnya bagaimana? Contoh apa? Contoh dari pergerakannya gitu, unggul untuk jangka panjangnya bagaimana? Oh, kalau saham blue chip ini lebih ke jangka panjang ya unggulnya, sekitar 5-10 tahun atau bahkan lebih ya. Karena mereka di blue chip ini lebih mengandalkan dividen daripada pergerakan harganya. Sementara di saham-saham konglomerasi ini lebih ke pergerakan harganya karena dividen mereka juga sangat kecil ya, jadi kurang bagi investor jangka panjang. Jadi menurut Kak Rapli lebih menjanjikan
saham konglomerat atau saham blue chip? Untuk kalian bagi investor pemula lebih baik ke saham-saham blue chip terlebih dahulu sambil mempelajari apa sih saham kooperasi ini dan resikonya bagaimana. Wow, sangat menarik Kak Rafli. Selanjutnya boleh nih Kak Rafli ceritain bagaimana kasus yang terjadi di dunia nyata belakangan ini atau akhir-akhir ini terkait tentang market saham di Indonesia. Oke, waktu awal tahun kita dikagetkan dengan tarif impor Trump ya yang menyebabkan IHSG ini mengalami penurunan sebesar 30% selama 1 bulan. Nah, yang kedua ini adalah tarif Trump juga di Juni. Trump melanjutkan tarifnya di Indonesia sebesar 19% dan menyebabkan IHSG juga turun sekitar 5%. Dan yang ketiga itu terakhir ada demo dari masyarakat kepada DPR karena tunjangan DPR ini menurut masyarakat ini tidak masuk akal. Baik, berarti antara kondisi politik maupun kondisi yang ada di tarif yang ada di Amerika Serikat ini sangat berpengaruh ya untuk saham-saham ini. Iya, betul. Wow, apakah itu lantas kelihatan sekali dalam IHSG atau bagaimana Kak Rafli? Boleh Iya, IHSG ini sangat sensitif gitu terhadap modal asing gitu karena modal asing di Indonesia ini sangat mayoritas lah di bursa saham Indonesia daripada investor lokal gitu. Baik Kak Rafli. Selanjutnya, seberapa besar sih pengaruh saham-saham blue chips termasuk yang masuk dalam indeks seperti LQ45 terhadap pergerakan IHSG? Mungkin Kak Rafli boleh jelasin? Oke, untuk indeks LQ45 ini emang menjadi penopang IHSG karena investor asing ini menanamkan modalnya terbanyak ini di LQ45 sehingga IHSG tertopang oleh LQ45. Wow, berarti ini sangat sebagai pondasi lah bisa dibilang Kak Rafli. Selanjutnya, apakah pergerakan dari saham blue chips ini selalu sejalan? Oh, tidak. Apa fluktuatif juga? Saham blue chip ini agak fluktuatif ya, tapi tidak sefluktuatif saham kooperasi. Iya benar. Boleh jelasin lebih dalam mungkin? Oke, untuk saham-saham blue chip ini kok lebih fluktuatifnya di market global ya, karena kebanyakan modal itu di asing ya atau investor asing. Jadi kita harus memperhatikan berita-berita di dunia ini terjadi tentang apa aja, terutama di market global. Oke, tadi Kak Rafli udah mention nih investor-investor asing. Jadi apakah ada saham konglomerat atau dari saham blue chips itu yang dari perusahaan-perusahaan asing? Apakah hanya ada dari perusahaan lokal aja? Ada banyak sekali saham-saham blue chip dan saham-saham kooperasi, ada juga yang buka cabang di luar negeri atau buka bisnis di luar negeri juga. Mungkin Kak Rafli boleh mention perusahaan apa yang menjanjikan di antara saham keduanya? Kalau saya sih lebih milih saham-saham yang kooperasi yang membangun bisnisnya itu di luar negeri seperti grup Sinarmas. Sinarmas itu perusahaan yang di sektor apa sih Kak? Sinarmas ini banyak ya, ada yang di sektor energi, ada yang di sektor finance, ada yang di sektor retail, cukup banyak. Wow, sangat variatif ya. Mungkin itu adalah salah satu strategi untuk meningkatkan investor-investor asing untuk berinvestasi di situ kali ya Kak? Betul sekali. Ada tambahan mungkin? Untuk tambahannya itu saham-saham blue chip juga sangat menarik ya, karena beberapa belakangan ini Purbaya menyuntikkan dana 200 triliun ke saham-saham Himbara. Ini merupakan berita positif untuk saham-saham blue chip ke depannya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan beberapa waktu lalu saham-saham konglomerat tertentu sempat menggerakkan IHSG secara signifikan. Dan menurut Kak Rafli, bagaimana sih fenomena ini terjadi? Penyebabnya bagaimana? Penyebabnya yang pertama itu karena tadi berita-berita global gitu. Berita-berita global ini sangat sensitif terhadap IHSG. Karena investor asing ini lebih ke save fund lah, lebih menjaga asetnya gitu. Jadi lebih ke konglomerasi yang lebih kebal lah terhadap berita-berita di luar negeri. Berarti pengaruhnya itu antara kondisi politik, keuangan, tarik bunga, mungkin inflasi ya Kak? Ya betul. Mungkin boleh ditambahin? Oke, untuk saham-saham di blue chip terutama di finance ini sangat sensitif terhadap suku bunga, terutama suku bunga di The Fed ya. The Fed menurunkan suku bunga, saham-saham di blue chip di Indonesia ini akan naik gitu, dan sebaliknya. Kalau kooperasi ini lebih ke harga-harga komoditas seperti batu bara, minyak bumi maupun gas.
gas alam. Oke. Kak Rafli tadi mention tentang suku bunga. Apakah sebaiknya suku bunga itu naik atau turun, Kak Rafli? Suku bunga naik atau turun itu tergantung situasi ekonomi di sebuah negara. Kalau di Indonesia ini lebih baik turun karena likuiditas atau kredit di Indonesia ini masih turun ya, masih stuck lah, belum 2 digit pertumbuhannya. Oke, selanjutnya terkait saham konglomerat yang sempat menggerakkan IHSG tadi. Apakah ini pertanda baik atau justru resiko yang besar bagi pasar secara keseluruhan? Untuk resiko terbesarnya itu ISG ini seperti fluktuatif juga, akan terbawa oleh saham-saham konglomerat. Sebaiknya bagi kalian yang investor pemula ini jangan ke saham konglomerasi dulu karena harganya cukup fluktuatif. Berarti kita harus saving banyak lebih Iya. dana apa gimana, Kak Rafli? Lebih baca-baca berita, terus lebih ke belajar analisis teknikal sama fundamentalnya supaya kalian tidak terbawa arus. Oke, berarti kita harus memperhatikan laporan keuangannya Iya. mungkin ya, Kak Rafli. Bukan hanya sebagai FOMO aja kali ya. Iya betul, jangan FOMO doang. Betul sekali, Kak Rafli. Nah, selanjutnya bagi investor pemula, apalagi para sobat-sobat ini apalagi masih investor pemula ya, Kak Rafli, instrumen mana yang lebih direkomendasikan untuk portofolio teman-temannya? Dan apakah itu saham blue chips atau saham konglomerat? Saya lebih merekomendasikan saham-saham blue chip ya. Saham blue chips. Iya. Kira-kira bagaimana, Kak Rafli? Karena Kenapa blue chips? Karena pergerakannya stabil ya, sekitar 10-15% per tahun, dan sering juga membagikan dividen, dan dividen itu cukup besar, jadi minim resiko lah. Jadi bisa kita bilang kita main aman Iya, lah, Kak main Rafli. aman ya. Oke. Kita nggak kayak ngambil resiko nih. Iya. Tapi kan sebagai investor kita harus ngambil resiko. Boleh ngambil resiko tapi dibatasi resikonya, jangan terlalu berlebihan. Oke. Nah, dengar teman-teman, kita juga jangan hanya FOMO doang tapi harus memperhatikan resiko. Oke, selanjutnya apa saja yang perlu dianalisis oleh investor awam nih, Kak Rafli, sebelum membeli saham konglomerat? Dan apa hanya melihat nama perusahaan aja udah cukup atau dilihat apa lagi? Oke, untuk saham konglomerasi ini dilihat dari laporan keuangannya juga. Tetap penting laporan keuangan, apakah labanya naik, stuck, atau bahkan turun. Yang kedua itu adalah aksi korporasinya. Aksi korporasinya apakah banyak, sedikit, dan walaupun banyak apakah berdampak besar terhadap perusahaan atau berdampak malah merugi gitu. Oke, tapi bukannya perusahaan-perusahaan yang namanya besar itu sangat menjanjikan ya, Kak Rafli? Apa itu hanya tagline untuk menarik investor apa bagaimana ya? Tidak selalu perusahaan besar itu menarik investor, karena ada perusahaan besar tapi laba ruginya itu sangat besar sekali. Mungkin contohnya boleh dikasih tahu dong. Apalagi kan sobat-sobat pasti penasaran nih, apa sih perusahaan-perusahaan yang menjanjikan terkait dengan saham konglomerat? Saya sebut sektornya aja ya. Sektornya itu sektor energi terbarukan, itu sangat aman. Sektor Sangat. energi Iya, terbarukan. terbarukan. Kira-kira itu lebih ke arah mana nih? Dunia ini kan tahun 2030 akan mengurangi emisi karbon ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang bergerak di energi hijau ini akan menggenjot perusahaan mereka dan akan menaikkan nama-nama perusahaan mereka itu ke kancah dunia supaya terkenal ya. Ya, bisa dibilang kita harus menjaga lingkungan juga Iya, ya. supaya terjaga juga nih. Oke, selanjutnya secara karakteristik antara kedua saham ini pasti berbeda ya, Kak Rafli. Apakah mencantumkan saham konglomerat atau saham blue chips ini untuk strategi diversifikasi itu efektif? Iya, sangat efektif. Dan Kak Rafli boleh mention tuh bagaimana sih komposisi yang ideal Oke. untuk berinvestasi di kedua saham itu? Untuk komposisi ideal bagi saya itu di saham-saham konglomerasi itu sekitar 20% sampai 25% lah ya. Terus saham-saham blue chip itu sekitar 60 sampai 65%, dan sisanya itu cash. Cash. Kenapa 10% itu cash? Kak Rafli boleh jelasin dong? Mungkin Karena- teman-teman pasti penasaran. Karena kalian masih pemula, 10% cash ini digunakan untuk membayar kelas-kelas gitu, untuk membayar kelas-kelas saham supaya pengetahuan kalian juga meningkat gitu. Ya, mungkin Kak Rafli sempat mention harus ada fundamental dulu, ada pengetahuan tentang teknikal dulu Iya, Kak, ya, betul. sebelum berinvestasi. Oke, selanjutnya Kak Rafli boleh kasih tahu dong tips yang boleh di-share
terkait apa yang harus diterapkan untuk investor, baik itu untuk menjual atau menyimpan dari saham konglomerat. Oke, untuk kalian untuk tujuannya jangka panjang itu lebih baik kalian simpan saja dan digunakannya nanti setelah tujuan kalian itu tercapai. Misal saham-saham konglomerat di bidang batu bara. Batu bara ini kan masih sangat fluktuatif ya di sekitar 4 sampai 5 tahun. Nah, kalian simpan aja sampai 4 sampai 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun baru kalian berubah di sektor yang lain gitu. Oke, berarti secara tidak langsung saham konglomerat ini lebih ke energi yang dapat ini. Energi yang sangat fluktuatif harganya. Oh, berarti bisa menjanjikan tapi resikonya lebih gede. Resikonya lebih gede. Oke, selanjutnya apa yang harus diterapkan sebagai investor saat menjual atau menyimpan di saham blue chips? Disambung. Oke, yang pertama itu dilihat dulu dari ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia ini stabil apa enggak, inflasinya naik atau tidak, suku bunganya ini tinggi atau tidak. Terus yang kedua ini lihat peraturan pemerintah yang dibuat belakangan ini apakah berdampak positif atau negatif ke masyarakat. Terus yang ketiga ini dilihat juga laporan keuangannya apakah meningkat laba ruginya atau turun. Wow, sangat insightful banget Kak Raffi. Nah, Kak Raffi, aku penasaran nih, di antara kedua saham itu, saham blue chips atau konglomerat, bagaimana sih saham itu terpaku pada ESG atau Environment Sustainable Goals atau CSR? Mungkin Kak Raffi bisa jelasin fokusnya kemana sih? Oke, untuk perusahaan konglomerat sih saya lebih pilih ke perusahaannya CF karena Corporate Social Corporate Responsibility. Karena dilihat dari manajemen perusahaannya ya, apakah dia sangat baik terhadap pekerjanya, labanya terus naik apa enggak, terus dampak lingkungannya gede apa enggak, dampak ke masyarakatnya itu positif atau enggak, itu sangat menjadikan daripada yang pertama tadi ESG, Environment Sustainable Goals. karena cuma memikirkan perusahaan yang penting untung tapi nggak mikirin dampak lingkungan sama sosialnya. Oke, selanjutnya Kak Raffi, bagaimana prospek dengan saham konglomerat atau blue chips dalam beberapa tahun ke depan? Mengingat isu-isu ini ada transisi energi atau digitalisasi. Mungkin Kak Raffi boleh jelasin. Menurut saya untuk 5 sampai 10 tahun lah ya ESG ini akan berkembang pesat ya. Apalagi Purbaya bilang ESG tahun 2036 ini akan sentuh 36.000 gitu. Jadi sangat positif lah bagi ESG, apalagi saham-saham energi ataupun saham-saham blue chip. Oke, apakah ini lebih ke energi terbarukan atau tidak terbarukan, Kak Raffi? Untuk 2030 dunia kan udah mengurangi emisi ya tujuannya. Nah, saham-saham energi hijau ini akan menggantikan saham-saham yang energinya itu masih batu bara, migas gitu. Oke, selanjutnya, apakah ada pergeseran dominasi yang perlu diperhatikan untuk investor bagi saham blue chips atau saham konglomerat? Menurut saya pergeseran itu tiap tahun pasti ada ya. Tahun kemarin, tahun pas Covid itu saham-saham blue chip yang menang. Tahun 2022 itu saham konglomerat yang menang karena harga-harga komoditas di dunia naik gitu. Ya, mungkin itu terkait tentang tertarik dari investor mungkin. Iya, dari berita global juga sih. Harus tiap hari memantau berita-berita global. Harus tiap hari 24 jam? Enggak, tiap hari minimal 1 jam lah nyempatin diri buat baca-baca berita global apa aja yang terjadi. Oke, selanjutnya tentu ada instrumen investasi, pasti ada resiko ya Kak. Ya. Apa sih resiko utama yang harus diwaspadai sebagai investor, apalagi sobat investor pemula nih saat memilih saham blue chips atau saham konglomerat? Oke, yang pertama resikonya. Resiko yang pertama itu labanya turun. Mau blue chip atau konglomerasi itu bebas. Asal labanya jangan turun. Itu resiko yang pertama, labanya turun. Yang kedua itu resiko delisting atau dikeluarkan dari bursa karena ada pelanggaran dari yang dilanggar oleh perusahaan itu. Yang ketiga adalah resiko global, tetap ya resiko global kayak tarif Trump, perang Rusia Ukraina, Israel sama Palestina itu tetap harus diwaspadai. Apakah itu secara tidak langsung mempengaruhi apa bagaimana ya? Kan itu isu dari jauh gitu. Apakah itu langsung dampaknya langsung nyata apa bagaimana? Oke, karena di ESG ini modal asing ini sangat mayoritas di ESG sekitar 70% jadi penopang. Karena kan
market global ya. Jadi investor asing ini lebih safe fund lah, lebih mencari apa sih namanya investasi yang lebih relatif stabil ya, kayak Oke. emas gitu. Berarti investor asing ini sangat mempengaruhi ya Pak? Iya. Berarti kalau misalnya dolar itu sangat mempengaruhi apa gimana? Kalau dolar itu lebih mempengaruhinya ke perdagangan. Perdagangan. Iya. Berarti nggak terpengaruh? Nggak terpengaruh besar lah, nggak pengaruh besar. Yang pengaruh besar itu fluktuatif harga komoditas, karena Indonesia masih mayoritasnya komoditas. Mungkin suku bunga juga mempengaruhi. Suku bunga mempengaruhi, tapi mempengaruhinya ke saham-saham blue chip di bidang keuangan. Oh, begitu. Sangat menarik podcast hari ini. Oke, sebagai penutup, apa sih apa sih pesan kunci yang bisa Kakak Rapli sampaikan kepada teman-teman agar mereka bisa membuat keputusan investasi yang cerdas dan sesuai dengan profil resiko mereka? Oke, yang pertama tentukan tujuan kalian dulu. Tujuan investasi kalian itu buat apa? Kayak misal buat liburan atau buat skripsi, buat nikah ataupun buat pensiun nanti kalian. Itu tentukan dulu tujuannya. Nah, yang kedua ini tentukan juga resikonya. Resiko kalian ini seberapa banyak, gitu, seberapa besar gitu. Yang ketiga itu gunakan uang dingin, jangan uang panas. Uang panas itu kayak apa? Kayak misal uang UKT langsung diinvestasiin, terus dari pinjol diinvestasiin. Kalau turun gimana coba cara kebalikinnya? Waduh, bisa parah ya Bisa Kak parah. Rapli. Nah Kak Rapli, aku kan merupakan mahasiswa ya. Iya. Tujuan aku mau ke pendidikan. Kak Rapli boleh kasih tahu dong tipsnya mau ngambil apa, saham blue chips atau saham keuangan? Pendidikannya itu mau ngambil jurusan apa ya? Ya insya Allah mau ngambil S2, tapi belum kasarnya gitu lah. Kalau buat S2 itu lebih ke blue chip ya. Blue chip 70%, konglomerasi 20%. 10% cash tadi. 10% cash tetap. Takut ada jaga-jaga lah, takut ada modal darurat apa gitu. Oke. Selanjutnya Kak Rapli boleh kasih tahu dong kalau misalnya aku investasi mau ke konglomerat, apakah itu berhubungan atau apakah itu ada dampaknya nih? Kalau dampaknya itu tergantung tujuan kalian juga ya. Pertama itu dampaknya itu tujuan kalian itu besar apa enggak gitu. Misal kalau tujuan kalian besar, kuranginlah dampaknya gitu. Oke. Apakah kita harus memantau saham-saham ini lagi apa gimana? Kalau kalian untuk jangka pendek ya, tetap pantau ya. Minimal sehari sekali kalian pantau saham-saham yang kalian punya. Kalau saham-saham blue chip yang kalian tujuan untuk nantilah buat kuliah S2 ya tadi, buat kuliah S2 nantilah itu bisa kalian cek seminggu sekali juga bisa. Seminggu sekali. Oke. Selanjutnya kalau tujuan aku menikah, bagaimana nih sarannya? Mau nikahnya ini mau sama investasinya ini mau sama pasangan apa sendiri-sendiri? Aduh, bagaimana nih? Ya udah sendiri dulu deh. Kalau sendiri-sendiri itu kalian nikahnya itu mau gimana? Mau di gedung mewah atau hanya sederhana aja? Ya sederhana aja deh, main aman. Kalau mau sederhana aja, kalian boleh lah nyicil di apa sih namanya di sektor properti bisa ya. Oke, selanjutnya tadi kakak mention pendidikan, terus nikah, terus apa sih? Buat anak gitu. Buat anak. Kalau buat anak mungkin untuk sobat investor yang sudah menduduki sebagai orang tua, mungkin kasih tahu dong sarannya bagaimana? Kalau sudah punya anak dan tujuannya untuk menyekolahkan anak itu lebih baik ke obligasi negara karena returnnya itu cukup stabil. Obligasi negara sekitar porsi dari portofolio itu 40% lah. Terus saham-saham konglomerasi sekitar 15% dan blue chip sisanya. Sisanya itu 40% lah. Oke. Selanjutnya ada lagi nggak tujuan yang lain gitu? Kalau tujuan buat pensiun kalian pensiun ya? Iya. Pensiun lebih ke reksadana pasar uang boleh karena itu lebih stabil. Kalau pensiun kan usia lebih tua ya. Takut kehilangan uang kan nanti kalian kerja kelasnya gimana? Tenaga sudah habis gitu, udah tua. Lebih baik yang main aman aja ke reksadana atau emas. Emas ya. Kak Rapli lebih mending investasi ke emas atau saving? Lebih pilih ke emas ya karena emas ini mengikuti harga mata uang juga. Harga mata uang. Mungkin di-spill dong kenapa harus pilih emas secara mendadak? Emas karena harga pertama itu mengikuti mata uang dan returnnya itu cukup stabil sekitar 5-6%, lebih dari obligasi
itu sama ya 6-7%, lebih dari reksadana. Terus yang kedua itu lebih aman lah resikonya lah, nggak emas ini kurang turun ya, turunnya itu agak apa ya, nggak selalu turun lah, jadi gitu. Kak Rafli udah mention tentang membeli emas. Bagaimana kalau misalnya aku membeli tanah atau bangunan? Apakah itu salah satu keputusan yang baik atau bagaimana? Nah, tanah bangunan ini tentukan juga lokasinya ramai enggak, atau ada pengembangan proyek enggak gitu, supaya harga tanah juga ikut meningkat. Kalau investasi di emas, investasi di tanah sama properti, yang bisa propertinya di ujung pelosok di hutan gitu, ya enggak rekomendasiin sih. Tapi kan ada diversifikasi dari ini nggak sih, dari kota pasti ada pengembangan nggak sih? Itu sangat lama pastinya. Lebih baik investasi di properti yang pinggiran-pinggiran kota lah ya, yang harga tanah itu naik juga, tapi nggak selalu naiknya meningkat gitu di pusat kota. Pinggiran kota boleh lah. Oke, berarti kita lebih ke pusat kotanya lebih baik ya? Lebih baik ke pinggirannya. Kalau pusat kota resikonya lebih gede. Kak Rafli sangat berpengalaman ya, sangat ahli kayaknya. Bisa dibilang pakar gitu teman-teman. Belum Oke. Nah Kak Rafli boleh kasih satu kata dong untuk menggambarkan podcast ngopi pada hari ini. Asik. Mungkin kita berdua kali ya Kak? Boleh. Podcast ngopi. Asik. Nah teman-teman, itu dia akhir dari podcast ngopi pada hari ini. Terima kasih kepada Kak Rafli sebagai teman ngobrol untuk berbicara tentang investasi pada hari ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ngopi pada hari ini. Dan jangan lupa untuk nonton ngopi selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.